Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kemuhammadiyahan dengan dosen pengampu Dr. Syahril Sarjana Teknik Magister Manajemen. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 7 anggota yang masing-masing berkontribusi dalam memenuhi tugas dengan judul materi landasan ideologi berdirinya Muhammadiyah. Sebelum kami masuk pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Fatin Kifayati Syahidah, Fitriani Nur Saadah, Lilis Sureksi, Isma Nur Saidah, Gunawan Firmansyah, Muhammad Falah Jaidan, dan Muhammad Faza Al-Farisi. Kami dari kelompok 3 kelas A20 PA Prodi Akuntansi. Landasan ideologis berdirinya Muhammadiyah. Latar belakangnya, Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam yang latar belakang didirikannya dilandaskan pada pengkajian dan pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Imran ayat 104, serta masih ada beberapa faktor lainnya termasuk ketidakbersihan dan campur aduk kehidupan agama Islam Indonesia, ketidakefektifannya lembaga-lembaga pendidikan agama Islam, aktivitas misi-misi Katolik dan Protestan, sikap acuh tak acuh, malah kadang-kadang sikap merendahkan dari golongan intelijensia terhadap Islam juga. Muhammadiyah dalam melaksanakan dakwahnya banyak menuai keberhasilan, terbukti dengan semakin banyaknya amal usaha yang didirikan oleh Muhammadiyah. Maksud dan tujuan Muhammadiyah sendiri sampai sekarang ini mengalami beberapa kali perubahan redaksional, perubahan susunan bahasa dan istilah. Sekalipun begitu, tidak dengan sendirinya berubah isi dan jiwanya. Pada dasarnya, maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah sebagai organisasi yang bergerak dalam berbagai bidang amal usaha untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Ada beberapa kerangka masalah di sini. Yang pertama adalah bagaimana substansi ideologi Muhammadiyah. Yang kedua, ada bagaimanakah konsep ideologi Muhammadiyah modernis. Dan yang ketiga, ada bagaimanakah konsep ideologi Muhammadiyah yang berkemajuan. Tujuan penelitiannya, di sini kita ingin mengetahui bagaimana substansi ideologi Muhammadiyah. Yang kedua, mengetahui konsep ideologi Muhammadiyah yang modernis. Dan yang ketiga, mengetahui konsep ideologi Muhammadiyah yang berkemajuan. Yang selanjutnya pada bagian ini yaitu ada penelitian relevan. Penelitian relevan itu sendiri terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama ada Muhammad Anis pada tahun 2019 dalam jurnal media intelektual Muslim dan bimbingan rohani dengan judul Muhammadiyah dalam Penyebaran Islam, menunjukkan bahwa Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam yang latar belakangnya didirikannya dilandaskan pada pengkajian dan pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Gerakannya didasari pada sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, beserta beberapa faktor lainnya seperti ketidakbersihan dan tercampur aduknya kehidupan agama Islam di Indonesia. Ketidakefektifannya lembaga-lembaga pendidikan agama Islam Muhammadiyah dalam melaksanakan dakwahnya banyak menuai keberhasilan, terbukti dengan semakin banyaknya amal usaha yang didirikannya, dan hingga saat ini Muhammadiyah mampu bertahan dan senantiasa terus berjuang di tengah tantangan yang semakin kompleks. Lalu yang kedua yaitu ada Rusli Latif pada tahun 2020 dalam paradigma Jurnal Kalam dan Filsafat dengan judul Eksistensi Ideologi Muhammadiyah Kepemimpinan. Menunjukkan dalam penelitian ini ditemukan bahwa Muhammadiyah selalu mengikuti arus perubahan zaman dan merancang agenda ke depan untuk menjawab problem solving yang muncul di masyarakat. Lalu, muncul berbagai gaya kepemimpinan serta strategi perjuangan hingga slogan Islam berkemajuan. Lalu yang ketiga ada Aktim Wahyuni, Novi Sofia,
dan Abdullah Makrus pada tahun 2022 dalam jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Cahaya Mandalika dengan judul Peneguhan Ideologi Muhammadiyah melalui Pendekatan Experiential Learning berbasis online, menunjukkan bahwa peneguhan ideologi Muhammadiyah menjadi pondasi utama bagi warga Muhammadiyah, terlebih bagi pengelola amal usaha dalam memahami dan menjalankan aturan dan dasar organisasi beribadah dan bermuamalah sesuai ruh Muhammadiyah. Yang selanjutnya ada ideologi. Ideologi merupakan ilmu tentang ide-ide, yaitu sebagai suatu cara berpikir dan memandang kehidupan yang dibedakannya dengan cara berpikir metafisika dan agama. Unsur pokok ideologi itu sendiri terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama, ada pandangan komprehensif tentang manusia dunia dan alam semesta dalam kehidupan, rencana penataan sosial politik. Yang kedua, ada kesadaran dalam bentuk perjuangan, melakukan perubahan-perubahan. Yang ketiga, usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya. Yang keempat, usaha mobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi. Lalu pada bagian berikutnya ada ideologi Muhammadiyah. Ideologi Muhammadiyah ialah sistem keyakinan, cita-cita, dan perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kandungan ideologi Muhammadiyah tersebut ialah paham Islam atau paham agama. Dalam Muhammadiyah, hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dan misi, fungsi, dan strategi perjuangan Muhammadiyah. Ideologi Muhammadiyah bukan sekedar seperangkat paham atau pemikiran belaka, tetapi juga teori dan strategi perjuangan untuk mewujudkan paham tersebut dalam kehidupan. Ideologi dalam kaitan yang penting itu sungguhnya merupakan pandangan dunia yang dianut oleh gerakan Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dengan demikian, segenap anggotanya dapat memahami dan menunjuk pada apa, bagaimana, dan untuk apa Muhammadiyah itu, yang dasar dan arahnya melekat dengan keyakinan dan cita-cita, yang mengikat bagi seluruh anggota dan kelembagaan gerakannya. Ini saya akan meneruskan presentasi dari materi yang sebelumnya. Materi sekarang yaitu adalah tentang landasan ideologi Muhammadiyah. Nah, di awal didirikan Muhammadiyah, yaitu yang bertujuan mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah yang sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Nah, Muhammadiyah juga memang banyak merefleksikan diri kepada perintah Allah, dan antaranya surat Al-Imran ayat 104 ini, yang dimana artinya yang berbunyi, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang beruntung. Jadi ini adalah salah satu unsur yang fundamental dalam pendirikan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lanjut, yang kedua yaitu didirikan dengan unsur fundamen menggunakan ayat Al-Quran ayat 110, yang dimana artinya adalah kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, jika kita melihat kepada sejarah singkat, mengapa ideologi Muhammadiyah atau Muhammadiyah ini didirikan? Karena pada saat itu umat Islam terlalu jauh terhadap syariat apa yang diturunkan oleh Allah, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat kritis dengan keadaan pada saat itu. Beliau belajar ke Mekah dan bertemu pemikirannya Rashid Ridho, yang dimana beliau di sana belajar tentang bagaimana menghadapi kondisi Islam saat ini yang terjadi di Indonesia. Nah, dan juga penjajah Belanda itu menjajah dengan tidak lewat militer saja,
Mereka juga menjajah lewat pemikiran, lewat literatur, yang dimana ada satu akademisi Belanda yang menghancurkan umat Islam itu lewat unsur yang fundamental itu sendiri, yaitu Christian Christian Sonneberg-Groningen. Beliau belajar di Mekah selama 5 tahun. Beliau belajar Islam, tetapi dengan bertujuan untuk menghancurkan Islam, yang dimana beliau menjadi sosok figur ketika berada di Indonesia yang mengubah namanya menjadi Abu Ghaffar, sehingga orang-orang Indonesia percaya terhadap apa yang dia katakan. Disitulah mulai terbenturnya syariat Islam. Lanjut. Nah, di sini pun ada fungsi ideologi gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, ideologi dapat memberi arah dan penjelasan mengenai sistem paham kehidupan. Yang kedua, dengan ideologi, maka Muhammadiyah dapat mengikat solidaritas kolektif. Yang ketiga, ideologi Muhammadiyah dapat membentuk karakter orang Muhammadiyah secara kolektif. Yang terakhir, melalui ideologi, maka Muhammadiyah dapat memobilisasi dan mengorganisasikan anggota, kader, dan pimpinannya. Meskipun kecil sebuah gerakan, tetapi jika memiliki ikatan ideologis yang kuat, maka gerakannya selain konsisten, juga solid dan kokoh dalam menjalankan usaha perjuangannya. Nah, meskipun kecil pada saat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan ini, karena dengan unsur ideologis Muhammadiyah yang kuat, maka banyak sekali sekarang organisasi otonomi gitu, yang dibuat oleh Muhammadiyah itu sendiri. Ada Aisyah, ada Nasyidul Aisyah, ada juga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Pemudi Muhammadiyah juga. Meskipun semua gerakan itu kecil, jika ortom-ortom ini mengkaderisasi umat secara benar dengan apa yang ditujukan oleh Muhammadiyah ini, maka dari sebuah gerakan yang kecil kita akan membuahkan hasil. Sejarah berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta, tepatnya di Kampung Kauman. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan atau menghubungkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Muhammadiyah secara istilah adalah sebuah organisasi Islam, gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf berarti segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkan mungkar adalah segala perbuatan yang menjauhkan diri daripadanya. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan-gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan itu melekat dengan sikap, pemikiran, dan langkah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendirinya yang mampu memadukan paham Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid yang membuka pintu ijtihad untuk kemajuan, sehingga memberi karakter yang khas dari kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah di kemudian hari. Menurut Najarnawi Hadikusuma, Muhammadiyah telah menampilkan Islam sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala seginya. Artinya, Muhammadiyah bukan hanya memandang ajaran Islam sebagai akidah dan ibadah semata, tetapi merupakan suatu keseluruhan yang menyangkut akhlak dan muamalat duniawiyah. Selain itu, aspek akidah dan ibadah pun harus teraktualisasi dalam akhlak dan muamalah sehingga Islam benar-benar mewujud dalam kenyataan hidup para pemeluknya. Karena itu, Muhammadiyah memulai gerakannya dengan meluruskan dan memperluas paham Islam untuk diamalkan dalam sistem kehidupan yang nyata.
Adapun langkah pembaruan yang bersifat reformasi ialah dalam merintis pendidikan modern yang memadukan pelajaran agama dan umum. Menurut Kunto Wijoyo, gagasan pendidikan yang dipelopori Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pembaruan karena mampu mengintegrasikan aspek iman dan kemajuan, sehingga dihasilkan sosok generasi muslim terpelajar yang mampu hidup di zaman modern tanpa terpecah kepribadiannya. Faktor-faktor pendorong lahirnya Muhammadiyah. Yang pertama, umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid'ah, dan khurafat yang mengakibatkan umat Islam tidak merupakan golongan yang terhormat dalam masyarakat. Demikian pula, agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi. Kedua, ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam akibat dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah serta ketiadaan suatu organisasi yang kuat. Ketiga, kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi kader-kader Islam karena tidak lagi dapat memenuhi tuntutan zaman. Keempat, umat Islam kebanyakan hidup dalam fanatisme yang sempit, bertaklid buta, serta berpikir secara dogmatis, berada dalam konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme. Dan yang kelima, karena keinsyafan akan bahaya yang mengancam kehidupan dan pengaruh agama Islam, serta berhubungan dengan kegiatan misi dan zeding Kristen di Indonesia yang semakin menanamkan pengaruhnya di kalangan masyarakat. Selanjutnya, pada bab 2 ini adalah maksud dan tujuan Muhammadiyah. Secara ringkas, maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah membangun, memelihara, dan memegang teguh agama Islam dengan rasa ketaatan melebihi ajaran dan paham-paham lainnya, untuk mendapatkan suatu kehidupan dalam diri, keluarga, dan masyarakat yang sungguh adil, makmur, bahagia, dan sejahtera, lahir dan batin dalam naungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, memasuki bab 3, yaitu analisis. Pembahasan yang pertama yaitu substansi ideologi Muhammadiyah. Pemikiran ideologi Muhammadiyah secara khusus terkandung dalam dua pemikiran resmi, yaitu Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada tahun 1946 serta Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah pada tahun 1969. Sedangkan untuk aspek strateginya termaktub dalam Kitab Muhammadiyah tahun 1956, 1971, 1978, dan 2002. Tetapi dalam pemikiran resmi lainnya yakni 12 Langkah Muhammadiyah tahun 1938, Al-Masali Al-Khamsah tahun 1954 atau 1955, Kepribadian Muhammadiyah tahun 1962, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah tahun 2000, Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad tahun 2005, dan Pernyataan Pemikiran Muhammadiyah Abad Kedua tahun 2010, terdapat pemikiran-pemikiran yang bersifat ideologis. Jika menelusuri kelahiran pemikiran-pemikiran resmi Muhammadiyah, termasuk pemikiran ideologi, terkandung bukan hanya konsep yang substantif, berisi dan mendasar, tetapi juga memiliki kaitan dengan konteks atau situasi dan kondisi yang melatar belakangi serta menyertainya. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah mengandung prinsip-prinsip pemikiran yang mendasari konstitusi Gerakan Muhammadiyah sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam Konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalamnya terkandung inspirasi dan sistematisasi pemikiran-pemikiran Muhammadiyah generasi awal sebagaimana diletakkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri. Ki Bagus Hadikusuma sebagai penggagas konsep Muqaddimah disertai anggota tim seperti Profesor Farid Ma'ruf dan lain-lain menyusunnya sebagai kerangka pemikiran mendasar yang mengandung ruh atau jua gerakan Muhammadiyah untuk menjadi acuan penting bagi seluruh anggota Muhammadiyah.
Konteks kelahirannya tahun 1946 berada dalam situasi paling krusial dan menentukan, yakni ketika Muhammadiyah berada dalam keadaan bangsa Indonesia memasuki fase baru Indonesia merdeka tahun 1945. Di satu pihak terjadi proses modernisasi awal dalam kehidupan bangsa Indonesia yang membawa pengaruh besar dalam alam pikiran masyarakat termasuk warga persyarikatannya. Di pihak lain mulai menggejalanya peluruhan nilai-nilai idealisme gerakan di tubuh Muhammadiyah. Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM) lahir dalam situasi peralihan bangsa Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru dengan kondisi yang syarat antagonistik atau penuh pertentangan. Pada saat yang sama, proses modernisasi tahap kedua semakin berkembang pesat dengan nilai-nilai sekuler dan pragmatis mewarnai kehidupan masyarakat bersamaan dengan era dimulainya pembangunan nasional yang membawa perubahan di banyak segi kehidupan. Agar warga Muhammadiyah tidak kehilangan idealisme gerakan maka pada tahun 1968 sebagai hasil Muktamar ke-37 di Yogyakarta dan ditindaklanjuti Tanwir di Ponorogo tahun 1969 maka lahirlah MKCHM ini sebagai konsep ideologi dalam Muhammadiyah. Dalam MKCHM terkandung pemikiran ideologis mengenai hakikat Muhammadiyah, paham agama dalam Muhammadiyah, serta fungsi dan misi Muhammadiyah di negara Republik Indonesia tercinta untuk mewujudkan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Muhammadiyah dengan berprinsip pada Islam dan hakikat dirinya sebagai gerakan Islam menyatukan diri dalam wadah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak memisahkan apalagi mencita-citakan format negara yang lain sebagaimana telah menjadi konsensus nasional di mana tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusuma terlibat aktif sebagai pendiri NKRI. Disitulah karakter ideologi Muhammadiyah yang harus dipahami oleh seluruh anggota, lebih-lebih kader dan pimpinan di seluruh lingkungan dan tingkatannya. Lanjut di pembahasan yang kedua mengenai ideologi modernis reformis Muhammadiyah. Ideologi reformisme dan modernisme memandang Islam mengandung aspek-aspek struktur tetapi sekaligus substansi, ada ranah yang qot'i tetapi sekaligus yang dani. Negara juga dipandang penting tetapi perhatian utama lebih pada pembangunan masyarakat. Dalam pandangan modernisme Islam, bahwa Islam mengandung ajaran yang menyeluruh namun konstruksi dan pelaksanaannya tidaklah tunggal. Bahwa aspek-aspek ajaran Islam perlu diinterpretasi ulang untuk dihadapkan dan dalam rangka menjawab tantangan zaman yang bersifat kekinian. Dengan tetap berada dalam fondasi Islam. Islam tidak mengisyaratkan paham tentang negara secara tegas, tetapi nilai-nilai Islam menjadi fondasi dan membingkai kehidupan bernegara. Kaum reformis modernis yakin pada kesempurnaan dan kemenyeluruhan ajaran Islam, tetapi pelaksanaannya dalam kehidupan berproses secara bertahap dan terus-menerus sesuai dengan taraf kehidupan pemeluknya, sehingga tidak serba absolut. Akal pikiran diakui keabsahannya untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Hal-hal yang belum Islami dapat diislamkan dengan cara yang berproses, tidak serba ditolak, atau sebaliknya diubah secara drastis. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai ideologi modernis reformis Muhammadiyah. Modernisme yang ditampilkan Muhammadiyah sedikit berbeda dari arus modernisme Islam atau gerakan kebangkitan Islam di dunia Islam sebelumnya yang cenderung mengeras dalam ideologi salafiyah atau Islam yang kaku. Ideologi Muhammadiyah yang reformis modernis atau pembaharuan lebih menampilkan corak Islam yang berkemajuan yang memadukan antara pemurnian dan pengembangan dan berbagai tengahan dalam meyakini, memahami, dan melaksanakan ajaran Islam sehingga Islam senantiasa aktual dan menjadi agama untuk peradaban sepanjang zaman.
Ideologi reformis modernis dalam pandangan Islam yang berkemajuan yang melekat pada Muhammadiyah justru menampilkan karakter yang kuat pada ideologi amaliyah Islam, sehingga dapat dirasakan misinya sebagai penyebar rahmatan lil alamin. Kelebihan Muhammadiyah dengan karakter reformis modernis ini yang berbasis pandangan Islam yang berkemajuan telah berkiprah sekuat ikhtiar dalam mewujudkan amaliyah Islam yang konkret di berbagai bidang kehidupan, di bidang dakwah bilisan, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan usaha-usaha lain yang bersifat dakwah bilhal yang mencerahkan kehidupan umat bangsa dan dunia kemanusiaan universal. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai ideologi Muhammadiyah yang berkemajuan. Ideologi Muhammadiyah juga berwatak berkemajuan pasca Muktamar ke-46 atau Muktamar 1 abad yang dikembangkan konsep dan istilah Islam yang berkemajuan. Jika dikaji dari berbagai substansi ideologi dan pemikiran Muhammadiyah, maka terkandung isyarat tegas bahwa sesungguhnya ideologi Muhammadiyah yang berwatak reformis modernis itu secara lebih moderat dapat dikaitkan sebagai ideologi yang berkemajuan, yakni mengandung jiwa pembaruan dan kemajuan yang sejalan dengan jiwa ajaran Islam. Transformasi Islam bercorak kemajuan dan pencerahan itu merupakan wujud dari ikhtiar untuk meneguhkan dan memperluas pandangan keagamaan yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengembangkan ijtihad di tengah tantangan kehidupan modern abad ke-21 yang sangat kompleks. Islam yang berkemajuan juga menyebarkan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam yang berkemajuan yang diperkenalkan oleh pendiri Muhammadiyah yang telah melahirkan ideologi kemajuan yang dikenal luas sebagai ideologi reformis dan modernisme Islam yang muaranya melahirkan pencerahan bagi kehidupan. Kemudian Muhammadiyah memahami bahwa Islam memiliki pandangan tentang masyarakat yang dicita-citakan, yakni masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam pesan di dalam Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110 dan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, masyarakat Islam yang diidealisasikan merupakan perwujudan dari khairul ummah atau umat terbaik yang memiliki posisi dan peran sebagai umatan wasata atau umat tengahan dan syuhada al-anas, yaitu sebagai pelaku sejarah dalam kehidupan manusia. Masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah memiliki kesamaan karakter dengan masyarakat madani yang maju, adil, makmur, demokratis, mandiri, bermartabat, berdaulat, dan berakhlak mulia yang dijiwai nilai-nilai ilahiyah. Masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah merupakan masyarakat yang terbaik yang mampu melahirkan peradaban yang utama sebagai alternatif yang membawa pencerahan umat manusia di tengah pergulatan zaman. Dapat disimpulkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah dengan mengimplementasikan Surat Al-Imran ayat 104 yang dimana bertujuan untuk membebaskan umat Islam bebas dari diskriminasi dan juga penjajahan oleh pihak penjajah. Muhammadiyah tampil sebagai organisasi sosial, pendidikan, dan juga dakwah yang antara lain diarahkan kepada golongan muslim marginal termasuk di kalangan priai. Maka yang ditempuh oleh organisasinya adalah menyederhanakan konsep kemusliman. Islam ditampilkan sebagai agama yang mudah dipahami dan juga mudah dilaksanakan, mengingat sasarannya adalah masyarakat kota yang lebih rasional dan juga lebih sibuk. Paham agama dalam Muhammadiyah serta fungsi dan misi Muhammadiyah di negara Republik Indonesia untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Muhammadiyah dengan prinsip pada Islam dan hakikat dirinya sebagai gerakan Islam menyatukan diri dan dalam wadah NKRI. Tidak memisahkan apalagi mencita-citakan format negara yang lain sebagaimana
telah menjadi konsensus nasional, di mana tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusuma terlibat aktif sebagai pendiri NKRI. Modernisme yang ditampilkan Muhammadiyah sedikit berbeda dari arus modernisme Islam ataupun gerakan kebangkitan Islam. Di dunia Islam sebelumnya yang cenderung mengeras dalam ideologi salafiyah atau revivalisme yang kaku, Muhammadiyah dalam pandangan Az-Zumardi Azra kendati secara teologis atau ideologis memiliki akar pada salafisme atau salafiyah, tetapi watak atau sifatnya tengahan atau moderat yang disebutnya sebagai bercorak salafiyah wasitiyah. Karena itu, kendati sering diposisikan berada dalam mata rantai gerakan pembaruan Islam di dunia muslim yang bertajuk utama di Arruju ila Al-Quran wal Al-Sunnah, Muhammadiyah tidak terlalu kental bercorak gerakan Timur Tengah karena watak dan orientasi gerakannya lebih lentur dan juga tengahan. Islam yang berkemajuan menyampaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan juga keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam menjunjung tinggi kemuliaan manusia baik bagi laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Islam yang menggelorakan misi anti perang, anti teroris, anti kekerasan, anti penindasan, anti keterbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengerusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan, kemanusiaan, eksplorasi alam, serta berbagai kemungkaran yang menghancurkan kehidupan. Islam yang secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan juga kebudayaan umat manusia di muka bumi ini.